Hello everyone, let me introduce myself. My name is Patrick Pianto Paripta. My NPM is 25411040. I am from the University of Technocrat Indonesia, Manajemen Studi Program. Di sini saya akan menjelaskan manajemen dalam konteks sejarah. Berarti mempelajari bagaimana konsep, prinsip, dan praktik manajemen berkembang dari masa ke masa sesuai dengan perubahan kebutuhan manusia, teknologi, dan organisasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, masa kuno praktik manajemen sebenarnya sudah ada sejak zaman kuno, jauh sebelum istilah manajemen dikenal. Contohnya, Mesir kuno membangun piramida membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang sangat baik. Tiongkok kuno, Konfusius menekan pentingnya moralitas, tanggung jawab, dan kepemimpinan yang adil. Romawi dan Yunani kuno sudah mengenal pembagian kerja dan sistem administrasi pemerintahan. Pada masa ini, manajemen masih bersifat praktis dan intuitif, belum berdasarkan teori ilmiah. Yang kedua, masa revolusi industri abad ke-18 sampai dengan ke-19, ketika muncul mesin dan pabrik besar di Inggris serta Eropa. Masalah efisiensi kerja menjadi penting. Dari sinilah munculnya teori-teori manajemen klasik. Tokoh-tokoh penting yang pertama ada Frederick V. Taylor. Menurut Frederick V. Taylor, scientific management menekan efisiensi dan standarisasi kerja. Yang kedua ada Henry Fayol. Menurut Henry Fayol, mengembang administrasi teori dan menyusun fungsi-fungsi manajemen, planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Max Weber. Menurut Max Weber, memperkenalkan konsep bureaucratic management yang menekan aturan, struktur, dan hierarki. Fokus utama masa ini adalah produktivitas, efisiensi, dan struktur organisasi. Yang ketiga, masa hubungan manusiawi, human relationship, MOVIT, 1930 sampai dengan 1950. Pada periode ini mulai disadari bahwa karyawan bukan sekedar mesin kerja, tetapi manusia dengan kebutuhan sosial dan fisiologis. Menurut Elton Mayo dan penelitian Hawthorne Studies menunjukkan bahwa perhatian dan menghubungkan sosial meningkatkan produktivitas kerja. Fokus manajemen mulai bergeser ke motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan. Manajemen menjadi lebih manusiawi dan berorientasi pada karyawan. Masa modern 1950 sampai dengan 1990. Manajemen semakin berkembang menjadi ilmu yang kompleks, muncul berbagai pendekatan sistem organisasi dipandang sebagai sistem terbuka yang saling berhubungan. Pendekatan kontingensi, tidak ada satu acara terbaik manajemen, harus disesuaikan dengan situasi. Pendekatan ilmiah dan kuantitatif, penggunaan matematika statistik dan riset operasi untuk pengembalian keputusan. Manajemen mulai menggabungkan aspek ilmiah, manusiawi, dan institusional. Yang kelima, ada masa kontemporer, abad ke-21. Era globalisasi, digitalisasi, dan kecerdasan buatan membawa tantangan baru dalam manajemen fokusnya. Inovasi dan teknologi digital, manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi, manajemen strategis dan keberlanjutan, sustainability, kepemimpinan transformasional dan adaptif. Dan manajemen modern menekankan fleksibilitas, kreativitas, tanggung jawab, sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Kesimpulannya adalah manajemen dalam konteks sejarah menunjukkan bahwa manajemen berkembang secara bertahap dari praktik sederhana hingga menjadi ilmu yang kompleks, mengikuti perubahan zaman, teknologi, dan kebutuhan manusia. That's all my explanation. Thank you all.